Pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan komoditas emas yang terus berjaya karena dalam beberapa hari terakhir harganya terus naik dan mendekati rekor tertinggi. Dan untuk membahas hal itu bersama kami di studio telah hadir analis dari Question Fund Indonesia, Pak Regen Lee. Gimana kabarnya Pak? Baik, Sehat, ketemu sehat. lagi kita ini. Iya. Nah ini Pak Regen, kita akan ngebahas terkait dengan emas ini yang bullish nih, yang orang juga bingung ya, karena ada yang bilang bahwa ini akan mencapai posisi di 3.000 per onsnya, dan kemarin di 2.600 sampai 2.700 itu juga masih terus naik sepertinya gitu. Nah itu boleh dijelaskan nggak Pak? Oke, saya akan jelaskan dari 4 poin dulu ya pada umumnya ya. Misalnya faktor utama itu adalah ketidakpastian situasi global di mana situasi perang itu belum selesai. Jadi di sini belum selesai. Misalnya antara Rusia Ukraina, ketegangan geopolitik di seluruh dunia itu menyebabkan emas ini belum mau ngerem gitu loh untuk dalam itu ya. Kedua itu adalah ketakutan inflasi di mana untuk melawan inflasi itu biasanya baik individu maupun institusi itu akan melakukan perlawanan dengan cara apa? Menginvestasikan ke dalam safe haven yang kita tahu itu adalah salah satu yang paling populer itu adalah emas. Termasuk negara itu ya? Termasuk negara juga, individu, institusi besar, bank-bank semuanya. Ketiga itu adalah suku bunga dan kelemahan mata uang. Jadi suku bunga itu ketika dia turun, kita tahu emas itu akan didongkrak naik, ya kan? Kemudian kelemahan mata uang dolar ketika dia turun, emas juga naik karena kan mereka di pair, pairnya itu adalah emas dengan dolar gitu ya. Kemudian terakhir itu adalah permintaan dari bank sentral. Ini yang paling penting yang bisa menggerakkan harga emas itu mungkin lebih besar karena institusi yang melakukan pembelian itu. Jadi di mana bank sentral itu meningkatkan cadangan emas, termasuk negara seperti Rusia, Cina, India, yang negara besar itu. Jadi bank sentralnya itu untuk melawan inflasi atau ketegangan dunia segala macam, mereka untuk memperkuat posisi mereka dalam segi keuangan negara, akhirnya mereka memperbanyak cadangan emas di situ. Nah, iya, kalau dari sisi historisnya sendiri kan tuh ada beberapa kecenderungan ya Pak Regen ya. Nah itu sebenarnya akan seperti apa Kak? Apakah akan ada koreksi Kak? Atau akan naik terus atau seperti apa? Iya, biasanya kalau misalnya emas itu sudah mencapai satu all time high, di mana itu mencapai angka yang paling tinggi dalam satu masa, itu ada 3 hal yang terjadi. Satu itu adalah dia mengoreksi. Mengoreksi itu kita beri contoh pada tahun 2011 itu, emas itu pada saat itu naik sampai 1.900-an. Kemudian dari 2011 sampai 2015, emas itu mengalami penurunan sampai ke angka 1050. Koreksi di 2015. 4 tahun untuk koreksi ke angka terendah di 2015, 1050. Jadi umumnya kalau misalnya terjadi koreksi ya begitu. Mungkin bisa bertahun dari angka paling tinggi itu sampai angka menyentuh angka support lagi yang kuat di bawah gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kelanjutan. Bisa saja dia emas itu lanjut naik terus. Karena ada ketegangan geopolitik, kemudian inflasi yang berkepanjangan. Kemudian tidak heran kalau misalnya angka harga emas ini akan naik terus. Bahkan sudah ada yang prediksi bahwa kita belum kelihatan nih atapnya di mana nih emas belum ini. Ketahuan, ya? Jadi banyak juga analis-analis memprediksi bahwa emas itu bisa sampai ke 3.000 di akhir tahun ini di mungkin bulan Desember ya. Atau menyambut Natal itu jadi semua pada meriah emas-emas semua. Nah, satu lagi itu terakhir itu adalah konsolidasi. Konsolidasi itu di mana harga emas mencapai satu masa di atas, dia akan bergerak dulu ke samping dalam satu range harga. Kenapa dia bergerak dalam satu range harga? Itu dikarenakan karena orang-orang yang sekarang sudah invest di harga tertinggi itu, dia mau melihat dulu, ini beneran nggak sudah paling tinggi? Atau ini cuma sebentar aja, sementara atau permanen nih? Kalau mereka punya satu keyakinan untuk permanen, kemungkinan mereka akan masuk lagi dan sehingga nggak heran menembus 3.000. Tapi kalau mereka ragu-ragu di posisi sekarang, itu akan terjadi konsolidasi. Dia naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, dan lama, panjang gitu. Prediksi ini gimana, kita nggak tahu ke depan. Tapi kalau misalnya secara teknis itu mungkin sampai 3.000 masih bisa. Masih mungkin ya? Masih mungkin, ya. Seperti itu. Nah, ini kan tadi udah dijelaskan ya terkait dengan peluang-peluang yang sebenarnya inilah yang harusnya dicermati oleh investor gitu. Nah,
Kalau dari Pak Regen sendiri ada saran nggak sih sebenarnya buat investor pribadi? Kalau misalnya individu untuk menginvestasikan di harga all time high ini, kalau dengan kepercayaan untuk memihak kepada fundamental gitu ya, kita memihak kepada fundamental bahwa emas itu menjadi safe haven, kemudian ketegangan dunia ini masih belum selesai, itu boleh aja diambil sebagai nilai-nilai dan dibeli. Jadi kita melakukan cost averaging. Jadi setiap kali dia naik, kita beli tetap. Habis itu nanti ketika dia turun lagi sedikit, kita beli lagi. Jadi kita selalu membeli pada posisi-posisi tertentu, seperti menabung aja untuk cost averaging. Walaupun jadi, agak turun nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau misalnya kan lihatnya jangka panjang. Ini untuk individu atau institusi yang mungkin melihatnya jangka panjang, mungkin tahunan atau apa gitu kan. Jadi mereka melakukan cost averaging di harga-harga tertentu yang mereka lihat strategis, mereka masuk supaya modal mereka itu bisa di balance out, di average lah gitu lah ya. Kemudian satu lagi itu jangka pendek. Nah ini yang orang-orang yang mungkin yang lebih suka trading jangka pendek, di mana mereka bisa melakukan investasi seperti di derivatif, pasar derivatif. Mereka bisa, walaupun mereka di harga turun mau naik pun mereka bisa investasi di situ, nggak ada masalah gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau terkait dengan diversifikasi portofolio sendiri itu seperti apa? Ya, kita selalu mendengar satu istilah dalam bahasa Inggris, don't put your eggs in one basket, One gitu basket, kan. ya. Jadi di situ itu kita harus mengerti pada poin itu kenapa kalimat itu selalu diulang-ulang dalam investasi, karena cenderung itu orang itu akan melihat satu peluang, dia cenderung untuk melakukan satu investasi yang ditaruh di dalam satu aset, ya baik itu emas atau apa. Tapi kita tidak menyarankan, sehingga diperlukan adanya diversifikasi aset, di mana kita bisa investasi saham, kemudian kita juga bisa obligasi ya kan, dari obligasi beberapa negara itu atau mungkin dari luar apa mungkin Indonesia sendiri ya kan. Terus ada satu lagi mungkin bisa properti gitu kan. Nah, yang terakhir ini adalah emas. Ya, kita bisa menginvestasikan dalam properti aset emas, kita bisa secara fisik atau maupun ya dalam pasar derivatif gitu loh. Mas, Pak Kevin, Pak Regen, itu kenapa kita harus tidak meletakkan semuanya dalam satu tempat itu? Biar lebih apa yang dikhawatirkan? Karena persentase setiap aset itu kan berbeda naik turunnya. Ketika kita semua taruh di dalam aset properti, misalkan kita beli asal kita ada uang, kita punya profit, kita langsung masukkan ke dalam pasar properti, dan ketika properti itu lagi turun, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kita harus menunggu pasar properti itu naik untuk mengembalikan modal kita atau mendapat profit. Dan itu untuk belum capital, tahu ya? untuk capital gain-nya itu agak susah. Kalau kita memberikan satu ruang untuk semua aset-aset ini bertumbuh, kan dia nggak langsung linear, ya kan? Aset properti mungkin lagi turun tapi harga emas naik. Jadi ketika mereka melakukan satu perkembangan yang dinamis antara naik turun beberapa aset itu dari dolar mungkin misalkan kan. Jadi ketika harga emas turun pasti dolar naik, kita bisa aja menabung dolar ya kan. Jadi dari situ kita bisa mendiversifikasi lah ya aset kita untuk dalam hal ini. Oke. Nah, kalau untuk dari sisi opsi sendiri terkait investasi emas ini ada saran nggak? Ya, kalau untuk orang-orang individu mungkin dia lebih enak itu beli emas fisik. Fisik ya. Ya, misalnya beli emas Antam di toko-toko emas atau UBS, ya kan, mereka ke sana mereka lebih ada ngerasa kayak pegang fisiknya itu lebih aman gitu rasanya, ya. Oke. Kemudian ada juga yang ke pasar tradisional membeli perhiasan-perhiasan. Ya kan, ini yang sering cenderung terjadi di pasar India, di mana mereka dalam satu hari-hari besar itu, misalnya di Pavali, mereka ngumpulin emas tuh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dari segi fundamental juga orang-orang ngeliat, wah ini udah mendekati nih. Pasar India bakal banyak itu orang membeli emas. Nah, mungkin emas akan bergerak sedikit ke atas, gitu contohnya lah ya. Ini dari segi fisik. Kemudian satu lagi itu adalah kontrak berjangka, yaitu di pasar derivatif. Yang itu buy sell kita juga bisa mau beli, mau turun pun kita bisa masuk posisi, mau naik pun bisa masuk posisi gitu ya. Tapi harus kita tetap bisa ngerti strategi dan money managementnya lah, lebih banyak ini. Dan yang terakhir itu adalah ETF. ETF ini emas yang dengan kode GLD inilah yang kita sekarang sedang diajarkan di trading options oleh Pak Alvin. Ini salah satunya yang kita mau coba untuk belajar bagaimana dalam masa-masa ketegangan politik seperti sekarang yang nggak tentu, pasar global yang nggak tentu seperti sekarang ini dengan inflasi atau apapun itu, kita masih bisa meraup keuntungan. Jadi dengan melakukan trading options dengan aset ETF emas gitu. Iya. Nah, ini masuk ke trading option ini Pak Regen. Nah, berarti buat mereka-mereka yang tertarik
untuk ikut di situ tuh ada kelasnya atau gimana tuh? Ada, kelas ini kan nanti Oktober ini dari tanggal 5 sampai 7 udah full. Oh, Nanti full kita ya? next kelas itu adalah batch 5 di Oktober 5 sampai 7. Kemudian yang untuk November sama Desember itu sudah full. Sudah full. Jadi, dan kita sudah dapat konfirmasi bahwa nanti Januari itu akan ada kelas lagi. Oh, ada kelas Ya, lagi. dari Pak Alvin sudah mengatakan bahwa kelas itu akan dibuka nanti di bulan Januari. Oke, berarti Iya. buat masyarakat di luar sana nggak perlu Iya. khawatir ya. Jadi kita di sini selalu tersedia kelas Iya. buat mereka-mereka yang tertarik untuk berinvestasi melalui trading option, selalu tempatnya ada. Iya. Oke, Pak Regen, terima kasih Sama-sama. buat kehadirannya di studio, sangat bermanfaat insight-nya. Itu dia tadi pemirsa diskusi singkat kita terkait dengan berinvestasi di emas, dan kita ketemu lagi di dialog-dialog selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, oke, thank you.